Kalau kamu pikir smartphone murah pasti murahan, mungkin kamu belum kenal yang satu ini. Yap, itu bukan sekadar kalimat pancingan. Karena sekarang kita lagi bahas satu calon jagoan baru dari Infinix yang siap menggoyang dunia per-HP-an budget-friendly di Indonesia. Infinix Smart 10. Penerus dari Smart 9 ini sudah mulai muncul bocoran-bocorannya di dunia maya. Dan seperti biasa, netizen langsung rame. Nggak heran sih. Soalnya brand satu ini udah punya reputasi jago bikin ponsel murah yang nggak malu-maluin. Nah, buat kamu yang selama ini ngerasa dunia smartphone kayaknya makin mahal, mungkin ini saatnya kamu senyum tipis. Karena Smart 10 ini datang dengan beberapa kejutan manis. Yuk, kita bedah pelan-pelan, santai aja sambil ngopi atau ngemil keripik favorit kamu. Eits, bentar dulu. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih rekomendasi HP keren yang harganya ramah di kantong, mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan aja. Cocok banget buat kamu yang pengen upgrade tapi tetap hemat. Cek aja linknya di pojok kiri, bawah layar. Langsung menuju ke toko oren kesayangan kita. Cus, jangan sampai kehabisan. Dari MediaTek ke Unisoc, ganti, tapi setara. Satu hal yang langsung mencuri perhatian adalah perubahan otak utama alias chipset dari Infinix Smart 10 ini. Kalau di versi sebelumnya, Smart 9, Infinix pakai MediaTek Helio G81. Kali ini mereka memutuskan buat beralih ke Unisoc T7250. Nah, buat kamu yang belum familiar, Unisoc ini memang sering dipakai di smartphone, kelas entry level. Jadi nggak usah heran kalau chipset ini juga nongol di beberapa ponsel murah lain seperti Poco C71 atau Redmi A5. Tapi jangan langsung skeptis, ya. Walaupun ganti nama, konfigurasi jeroannya nggak jauh beda. Unisoc T7 250 ini masih pakai kombinasi 2 inti Cortex A75 buat performa dan 6 inti Cortex A55 buat efisiensi. Intinya secara performa kamu nggak bakal terlalu ngerasa downgrade, tapi juga jangan berekspektasi kecepatan dewa. Ya, RAM naik, multitasking makin lancar. Nah, ini dia kabar yang sedikit lebih menyenangkan. RAM-nya naik. Kalau di generasi sebelumnya, masih stuck di 4 GB, kali ini Infinix Smart 10 dibekali RAM hingga 6 GB. Buat kamu yang suka buka banyak aplikasi sekaligus, misalnya sambil buka Instagram, dengerin Spotify, dan bales chat WA, peningkatan ini bakal cukup terasa. Dan yang paling penting, di kelas harga budget, RAM 6 GB itu udah tergolong lega banget. Kamu nggak perlu khawatir HP cepat lemot hanya gara-gara multitasking ringan. Layar masih tetap lega dengan refresh rate tinggi. Di bagian layar, Infinix sepertinya masih mempertahankan formula yang udah terbukti disukai. Ukuran layar tetap 6,67 inci, resolusinya HD+, dan refresh rate-nya tetap di 120 Hz. Dengan angka segitu, scrolling timeline atau feed media sosial bakal terasa lebih mulus, walau resolusi layarnya belum Full HD. Oh ya, desainnya juga udah kekinian banget. Layarnya pakai model punch hole, alias kamera depannya nongol di bagian tengah atas layar. Gaya gini bikin tampilan layar jadi lebih modern dan nggak terasa jadul kamera turun pangkat, tapi selfie masih aman. Nah, ini bagian yang mungkin bikin kamu sedikit kecewa. Di bagian kamera belakang, Infinix Smart 10 mengalami penurunan dari segi resolusi. Kalau sebelumnya Smart 9 dibekali kamera utama 13 megapiksel, kali ini hanya 8 megapiksel. Tapi jangan buru-buru ilfil dulu. Buat pemakaian sehari-hari kayak foto makanan, pemandangan, atau dokumentasi santai, kamera 8 megapiksel masih cukup kok, asal pencahayaan mendukung. Apalagi Infinix biasanya kasih software kamera yang lumayan optimal buat ngolah hasil jepretan. Untuk kamera depan alias selfie cam, kabarnya masih sama, 8 megapiksel. Ini sih udah cukup banget buat video call, selfie story Instagram, atau sekadar update foto profil. Desain belakang yang lebih segar. Dari segi desain, Infinix Smart 10 sedikit beda di bagian belakang, terutama di area tonjolan kameranya alias kamera bump. Desain ini bikin HP terlihat sedikit lebih stylish dan nggak terlalu polos seperti generasi sebelumnya. Kalau kamu termasuk orang yang peduli penampilan HP, perubahan kecil kayak gini lumayan bikin HP budget ini tetap tampil percaya diri di tangan. Baterai awet dan charging lebih cepat, masuk ke bagian daya,
Infinix masih mempertahankan baterai berkapasitas 5000 mAh. Ini kapasitas yang udah jadi standar emas di kelas HP murah. Dengan kombinasi layar HD+ dan chipset hemat daya, kamu bisa harap pemakaian seharian penuh tanpa harus bawa charger kemana-mana. Yang lebih oke, fitur fast charging-nya juga ditingkatkan. Kalau di versi sebelumnya cuma support 10 watt, kali ini naik jadi 15 watt. Emang sih belum secepat HP-HP kelas menengah, tapi ini sudah jadi kabar baik buat kamu yang nggak suka nunggu terlalu lama waktu ngecas. Fitur-fitur tambahan tetap dipertahankan. Meski harga murah, Infinix tetap menyematkan beberapa fitur yang cukup berguna. Dari bocoran yang beredar, sensor sidik jari di samping kemungkinan masih dipertahankan. Ini bikin buka kunci HP jadi lebih praktis tanpa perlu sentuh layar. Lalu ada juga stereo speaker yang bikin pengalaman dengerin musik atau nonton video jadi lebih imersif, terutama kalau kamu nggak suka pakai earphone. Varian lebih tinggi, Smart 10 Plus. Buat kamu yang merasa butuh spesifikasi lebih nendang, ada kabar bagus juga. Infinix juga siap merilis Smart 10 Plus sebagai varian yang lebih tinggi dari Smart 10 versi reguler. Meski belum ada detail lengkapnya, besar kemungkinan varian Plus ini bakal hadir dengan chipset yang lebih kencang, kamera yang lebih bagus, dan mungkin baterai yang lebih besar atau fast charging yang lebih cepat. Kalau melihat tren Infinix sebelumnya, varian Plus biasanya juga tampil lebih premium dari segi desain dan bahan. Jadi kalau kamu bisa nambah sedikit budget, mungkin varian Plus layak ditunggu. Sudah siap masuk ke Indonesia. Pertanyaan besarnya sekarang, kapan rilisnya? Belum ada tanggal resmi, tapi dari info yang beredar, Infinix Smart 10 dan Smart 10 Plus sudah lolos sertifikasi TKDN dan SDPPI Postal. Artinya, kedua smartphone ini sudah memenuhi syarat buat dijual resmi di Indonesia. Biasanya, setelah lolos sertifikasi, peluncuran resminya tinggal menghitung hari atau minggu. Jadi kamu bisa siap-siap dari sekarang buat berburu ponsel ini di e-commerce atau toko-toko offline kesayangan. Worth it nggak? Buat kamu yang punya budget terbatas tapi tetap ingin smartphone dengan desain kekinian, performa cukup, dan fitur lumayan lengkap, Infinix Smart 10 ini layak masuk radar. Oke, mungkin kameranya turun resolusi, tapi peningkatan RAM dan kecepatan chargingnya patut diapresiasi. Dengan kombinasi chipset yang cukup, layar besar, RAM lega, baterai jumbo, dan desain yang kekinian, Infinix lagi-lagi menunjukkan bahwa smartphone murah nggak harus murahan. Tinggal nunggu tanggal rilis dan harga resminya nih. Tapi kalau prediksi kami nggak meleset, harga Infinix Smart 10 kemungkinan akan bermain di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Dan itu bakal jadi penawaran yang sulit ditolak.